Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, perang kerajaan Majapahit melawan kerajaan Demak berlangsung sengit selama beberapa tahun dan perang tersebut dimenangkan oleh kerajaan Demak pimpinan Raden Fatah. Tapi ada cerita menarik di balik kisah perang tersebut, di mana dua kakak beradik saling berhadapan, yaitu sang kakak Raden Fatah sebagai Raja Demak melawan Raden Kusen atau Raden Husain alias Kinsan yang menjadi panglima perang kerajaan Majapahit yang lebih dikenal sang Adipati Terung. Raden Kusen merupakan saudara berbeda bapak dari Raden Fatah yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Raden Kusen seharusnya menggantikan ayahnya, Aryadillah sebagai adipati di Kadipaten Palembang, namun dengan saudaranya, Raden Fatah memilih meninggalkan tanah kelahirannya, Palembang dan pergi berpetualang ke tanah Jawa. Menurut babat Tanah Jawi, Brawijaya V mempunyai banyak selir, salah satunya Siu Banci, putri Tionghoa dari Kiai Batong alias Tan Gowat yang dicemburui oleh sang permaisuri Brawijaya. Brawijaya terpaksa memberikan Siu Banci kepada adipatinya di Palembang, yaitu Aryadillah. Aryadillah mendapati Siu Banci dalam keadaan hamil hasil perkawinan dengan Brawijaya yang kemudian melahirkan anak yang diberi nama Raden Bagus Hasan yang dikemudikan hari dikenal dengan Raden Fatah. Lalu Aryadillah menikahi Siu Banci dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Raden Husain Kinsan. Raden Husain dengan Raden Hasan pun memulai perjalanan merantau ke tanah Jawa. Mereka singgah di Cirebon untuk menuntut ilmu dengan Sunan Gunung Jati. Raden Kusen menikahi putri Sunan Gunung Jati bernama Nyai Mertasari dikenal juga dengan Nyai Mas Ranggaluwung, dan dikaruniai dua anak yang diberi nama Raden Surodirejo Adipati Palembang I, dan Raden Santri Pangeran Aryo Kesumo Cirebon. Raden Fatah melanjutkan perjalanan untuk bertemu dan berguru dengan Sunan Ampel, sementara itu, Raden Kusen mengabdi kepada Raja Brawijaya. Raden Kusen diberi tanah di Kadipaten Terung, sementara itu, Raden Fatah membuka perkampungan baru di Demak Bintoro, atas perintah Sunan Ampel. Mengetahui anaknya membuka lahan baru, Brawijaya memanggil Raden Fatah ke hadapannya. Bukannya menghukumnya karena tidak memberikan upeti, Raden Fatah dituari untuk menjadi Adipati Demak. Setelah itu, terjadi pengkudetaan yang dilakukan oleh Girindrawardana kepada Brawijaya. Kesultanan Demak sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Islam karena banyak adipati Majapahit yang dikala itu sudah memeluk Islam atas dakwah dari para wali songo dan atas izin Allah Azza wa Jalla. Raden Fatah pun mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus untuk menyerang ibu kota Majapahit dan mengkudeta Brawijaya V. Brawijaya ke-6 menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Kusen. Serangan pasukan Kesultanan Demak mampu dipatahkan oleh pasukan Raden Kusen, dan terbunuhnya Sunan Ngudung oleh tombak yang tertancap di bagian dada oleh Raden Kusen membuat moral pasukan berkurang dan memaksa pasukan Demak untuk mundur. Setelah beberapa dekade, Raden Fatah kembali menyiapkan pasukan yang lebih kuat dari pasukan pertama. Raden Kusen pun kembali dipercaya untuk menjadi panglima karena kesuksesan sebelumnya, namun pasukan Majapahit terdesak oleh pasukan Demak. Raden Kusen melarikan diri ke arah Blambangan, dan Kesultanan Demak berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit bertanda berakhirnya era kerajaan Majapahit. Setelah itu, Raden Kusen pergi ke ibu kota Kesultanan Demak untuk menyerahkan diri. Raden Fatah menerima penyerahan diri Raden Kusen, dan memberikan Raden Kusen tanahnya kembali di Terung, sekarang Sidoarjo. Raden Kusen pun wafat dan dimakamkan di sana. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan tentang sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.